Jadi sebetulnya dari stimulasi kreativitas itu melalui musik, apa saja yang bisa dilakukan? Nah, salah satunya adalah kalau pendekatan yang mungkin bisa saya ambil adalah bagaimana dari proses komposisi musik atau membuat musik. Yang kayaknya mungkin itu dianggap sulit sekali, tapi sebetulnya bisa kita lakukan dan bisa kita stimulasi. Melalui Orff Schoolwork, dia menggunakan kreativitas dan pendekatan eksperiental atau pengalaman karena anak-anak itu kan belum tentu dia paham teori musik secara langsung. Dia belum tentu aku mau mainin not seperempat, aku mau pakai not setengah aja apa segala. Dia belum tentu dia adalah pengalaman, dia mencoba. Dia mencoba dulu, lalu akhirnya dia menemukan improvisasi. Improvisasi biasanya kita tahu, oh ini susah banget nih materi improvisasi ada di jazz misalnya. Tapi sebetulnya improvisasi itu adalah apa sih ungkapan natural ketika mereka bermain musik. Mereka cuma mainin panci doang ketika tak 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 tok tok tak 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 itu mereka sudah melakukan improvisasi secara naluriah atau alamiah sebetulnya. Dan mereka melakukan eksplorasi, oh ini bunyinya bisa diapain aja ya. Terus juga kolaborasi ketika dia bermain dengan orang lain atau dalam ensemble misalnya. Sedangkan selain si Orff, kita juga punya tokoh pendidikan yang jangan sampai dihilangkan gitu ya. Hajar Dewantara itu menggunakan konsep wirama, wiraga, dan wirasa dalam merespon musik. Jadi dan kalau konsepnya Ki Hajar dia diintegrasikan melalui kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana ketika merasakan irama, kita berjalan gitu kan. Lalu bagaimana setiap kita apa sih namanya kalau dia mereka menabuh dan ritme gitu kan. Wiraga bagaimana tubuh motorik kita yang merespon apa yang memang menjadi stimulasi di dalam tubuh, merasakan pergerakannya gitu. Wirasa yang bagaimana kita merasakan setiap bunyi itu mengandung makna sesuatu misalnya. Nah, di sini sehingga penggunaan indera kita juga melalui ragam sensori yang menjadi stimulasi utama dalam menyelaraskan tumbuh kembang anak. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah saya kasih contoh di sound walk namanya. Berjalan tanpa bersuara, hanya mendengarkan bunyi apapun yang ditangkap oleh telinga, dan objek bunyi bisa apapun, dimanapun, bisa di kota, hutan, pantai, sungai yang bisa direkam oleh memori otak dan menggunakan alat rekam. Jadi apa namanya di sini anak cuma diem, nggak boleh bersuara supaya kita bisa fokus. Setelah itu mereka seperti tadi kita mendengar listen and describe. Mereka mengungkapkan, aku tadi dengar suara motornya gini, brum 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 brum. Aku mendengar suara tukang ini, tukang apa namanya, tukang nasi goreng, tek 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 gitu kan, bunyinya kayak gimana. Jadi itu mereka ini sebuah latihan yang memang nggak gampang mereka untuk diem, tapi alhamdulillah sih selama ini mereka mau ya untuk diem dan mendengarkan, berputar sampai dengerin suara selokan, air selokan, apapun itu gitu kan. Ini salah satu latihan yang memang untuk memperkaya indera telinga pendengaran kita dan memang sound awareness, dia peduli terhadap bunyi yang muncul. Bahkan polusi kebisingan pun itu menjadi sesuatu yang menjadi concern bagi anak-anak. Kok ini berisik banget sih gitu misalnya. Lalu yang berhubungan dengan wiraga tadi, berhubungan Ki Hajar Dewantara. Mendengarkan musik dan mengikuti ritme musik dengan menggerakkan badan. Anak bisa mengikuti ritme musik dengan beragam ekspresi gerak tubuh, berjalan, melompat maju, mundur, menggoyangkan tubuh, dan variasi stimulasi gerak motorik lainnya. Kita bisa lompat-lompat, gitu kan, maju, mundur, sambil mendengarkan musik, bisa menggunakan alat-alat apapun. Kebetulan kalau di sini adalah kelas Sound of Battle waktu itu, kita menggunakan botol untuk kita ritme-ritme bikin ritme sendiri di situ. Karena gimana pun juga anak-anak butuh kebutuhan gerak di usia dini itu banyak banget. Jadi kalau misalnya kita nggak pintar-pintar untuk mencari bagaimana membuat mereka bergerak setiap harinya, itu sayang banget sebetulnya. Lalu exploration, ini di kelas Sound of Kitchen, kami menggunakan alat-alat dapur. Nah ini mereka mencoba untuk mengeksplorasi timbre bunyi apa yang ditemukan di alat masak yang digunakan. Misal, oh ternyata bisa dipukul, tapi bisa diapain lagi ya? Ternyata bisa digesek-gesek nih misalnya. Terus wirama, metode solfeggio kalau di musik yaitu bagian misalnya salah satunya adalah imitating rhythm. Jadi misalnya anak tek 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 gitu, terus mereka menirukan tek 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 itu sebagai wawasan ritme mereka ritmis di dalam mengenal musik dan anak-anak belajar untuk mendengarkan, mengikuti instruksi dan melatih sensibilitas anak dalam mengikuti ritmenya. Salah satu udah hanya sederhana ritme sederhana tapi terus-terusan itu akan membantu untuk memperkaya ritme mereka.
Terus improvisation yang tadi saya bilang bahwa membuat karya komposisi pendek dengan teknik improvisasi. Jadi mereka tuh belum tahu tuh, oh kalau komposisi harus dibuat gini strukturnya segala macam. Tapi mereka dikasih wawasan dasar dulu sebelum disuruh melakukan komposisi improvisasi. Durasi misalnya. Oh, durasi kalian tahu bagaimana mengawali dan bagaimana mengakhiri. Temponya mau apa? Mau cepat apa mau lambat? Dinamikanya mau keras atau lembut? Terus instrumentasinya mau pakai apa aja nih? Aku mau pakai panci yang ini, aku mau pakai gelas, aku mau pakai sendok. Mereka bisa menentukan sendiri. Jadi mereka apa sih sudah berani untuk mengambil keputusan gitu kan, problem solving juga. Apa kira-kira aku pengen gimana ya? Dan melalui latihan solfeggio yang tadi melalui imitating rhythm. Ini sederhananya polanya mereka paham bahwa ada tak 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 tuk 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 tak tak itu secara logika mereka juga walaupun mereka bisa bebas improvisasi tapi mereka sudah mulai kebentuk bahwa ternyata bisa tuh dalam satu pertemuan waktu itu. Saya juga agak apa sih waktu itu juga test case. Ternyata mereka bisa melakukan itu. Kolaborasi, memainkan musik secara ensemble bersama-sama, kesadaran untuk saling mendengarkan itu tadi karena efek dari stimulasi mendengarkan itu bisa juga ketika kita kan saling mendengarkan ya. Orang lagi ngomong kita dengerin, jangan ngomong sendiri gitu. Di dalam bermain musik juga kayak gitu. Wirasa di sini juga dari awal saya bermain bersama sama mereka saya bilang nggak tahu selesainya kapan, tapi kita sama-sama merasakan aja. Tidak ada kesepakatan awal kapan selesai, tapi ketika kita sama-sama merasakan, mereka tahu dari semakin melembut, oh mereka ngikutin, mengolah rasa juga di situ dan kepekaan dan kesepakatan bunyi jadi muncul seketika bermain bersama. Dan di sini bisa juga dengan membuat alat musik. Pada prinsipnya adalah musik mereka membuat alat musik yang dari barang-barang bekas. Mereka boleh menghiasnya, kreasi masing-masing, tapi dia ada yang dicontohkan, tapi juga ada yang beri kebebasan. Mereka mau bikin apa? Imajinasi aku pengen bikin ini nih. Karena prinsipnya adalah membuat alat musik adalah yang penting bisa berbunyi. Itu salah satu bentuk memang kita bisa bikin alat bunyi dari apapun dan terserah mereka sebetulnya. Mereka mau imajinasinya apa-apa. Kalau kita ngasih stimulasi bentuk sesuatu, it will be good juga. Stimulasi apa saja yang bisa didapat dari semua aktivitas musik tersebut? Imajinasi dan kreativitas, problem solving, working in a group, listening, sensory play pastinya, communication, gimana mereka mengungkapkan apa yang mereka tangkap, socialize, body movement, dan tadi yang itu ada leadership juga masuk di dalamnya. Jadi itu yang kira-kira dari musik kita bisa menstimulasikan kreativitas dari banyak cara dan tidak mahal kok karena semuanya ada di sekeliling kita. Dan without music, life would be a mistake. Terima kasih teman-teman. Ini sejumlah referensi yang saya gunakan di dalam materi hari ini.